Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya dari F4, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi diagram pencar dan regresasi linear. 1. Regresasi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang terkait dan diketahui. 2. Diagram pencar merupakan jenis diagram yang menunjukkan titik-titik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fatul Alim. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari presentasi PPT kami yang berjudul korelasi produk momen dan koefisien determinasi dalam regresi linear. Saya akan melanjutkan dari materi punya teman saya yang teman saya Ihsan. Pengertiannya saya melanjutkan dan yang sini contoh soal. Ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat diagram pancar, kedua jenis regresi linear, dan rumusnya, ketiga pengertian korelasi produk momen, dan terakhir koefisien determination. Pertama, kita akan menjelaskan langkah-langkah membuat diagram pencar. Yang pertama, tentukan variabel independen dan dependennya. Variabel umumnya diagram pencar ini memiliki dua sumbu, yaitu dua variabel, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini biasanya untuk penyebab dan Y untuk akibat. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data biasanya dia untuk mengisi apa yang mau dibahas di diagram tersebut. Kedua, gambar sumbu X dan Y, dan ini sumbu X dan ini Y. Lalu jika udah di bawahnya sini biasanya untuk dikasih untuk informasi, untuk melengkapi informasinya. Mesti 15.000, di sini 15.000 juga. Terus kita melengkapi informasi. Melengkapi informasi ini biasanya ada di judul diagram. Ada judul sumbu, judul sumbunya biasanya di sini tentang penyebabnya, terus dan sumbunya di sini tentang akibatnya. Terus biasanya banyaknya data. Terus ada yang kelupaan juga, buat titik-titik di sini yang sesuai dengan ini garis X dan Y. Jika sini berarti letak di sini juga. Diberi kurung dengan koordinat 15 per 15 juga. Kedua, kali ini saya akan membahas dua rumus tentang regresi linear. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana ini biasanya rumusnya digunakan untuk untuk menganalisa satu variabel bebas dan satu variabel terikat yang jumlahnya 1. Ini adalah contoh rumus dari regresi linear sederhana. Y ini adalah variabel dependen, A ini konstanta, lalu ditambah B itu koefisien, dan X itu variabel independen. Lalu ditambah lagi dengan residual regresi atau istilah kesalahan, bisa juga disebut dengan error. Yang selanjutnya jenis selanjutnya ada regresi linear berganda, atau bisa dibilang regresi linear majemuk. Biasanya rumus ini untuk menganalisa menganalisa suatu hubungan variabel bebas yang jumlahnya lebih dari 1. Lalu dari rumus dari regresi linear berganda, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah C1X2 ditambah D1X3 lalu ditambah error. Y ini sebagai variabel dependen, A ini sebagai konstanta, terus B1 ini sebagai koefisien dari regresi, sedangkan X1 ini independen. Terus C1 ini koefisien dari regresi juga,
dan X2 ini independen juga. Lalu D1 ini koefisien dari reksesi, X3 independen juga. Sedangkan ini error namanya, atau residual regresi. Saya akan melanjutkan penjelasan contoh. Saya akan melanjutkan tentang korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah analisis untuk mengukur keratan hubungan secara linear antara dua variabel yang memiliki distribusi datar normal. Korelasi produk momen itu berlambangkan R. Bisa disebut R kalau R tidak lebih dari harga min 1 kecil dari R kecil dari 1. Berarti nilai R sama dengan negatif 1 adalah korelasi negatif sempurna. Jika R sama dengan 0, berarti tidak ada korelasi apapun. Lalu jika R sama dengan 1, berarti korelasinya sangat kuat. Oke, kali ini saya menjelaskan lagi tentang koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah proporsi variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen. Dalam statistik, koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Saya Cindy Panggabean. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh dua rekan saya, yaitu Arif dan Iksan. Pada penjelasan saya, kita akan masuk ke contoh soal korelasi dan koefisien. Nah, sebelum kita langsung masuk ke contoh soal, terlebih dahulu kita menganalisa atau saya akan menjelaskan sedikit mengenai rumus korelasi koefisien. Kita masuk ke rumusnya, yaitu R N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X kuadrat dikali akar N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y kuadrat. Nah, untuk keterangannya di sini ada X itu, dimana X itu yang dimaksud dengan nilai variabel bebas dan yang dimaksud dengan Y adalah nilai variabel terikat. Dan di sini arti dari N ini yaitu N sama dengan banyaknya pasangan variabel. Nah, untuk ini keterangannya yaitu nilai yang biasanya nilai R koefisien itu koefisien korelasi person selalu berada pada internal min 1 sampai dengan 1 dan biasanya itu tidak pernah lebih. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk rumusnya. Untuk lebih jelasnya lagi kita akan aplikasikan rumusnya pada contoh soal berikutnya. Aja masuk ke contoh soalnya. Di sini soalnya sudah saya buat langsung supaya ketika memulai video kita langsung menjelaskan satu persatu. Nah, di sini soalnya adalah 5 siswa berlatih lari selama 1 pekan untuk mempersiapkan ujian lari 100 meter. Nah, tabel berikut menyajikan lama latihan dalam sepekan dan waktu berlari 100 meter saat ujian. Oke, di sini sudah ada data nama, data lama latihan atau per jam. Nah, di sini ada waktu berlari atau per detiknya. Nah, langkah pertama yang harus kita mulai adalah, kita baca dulu soalnya. Ini soalnya adalah bagaimana tingkat korelasi lama latihan dan waktu berlari. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan terlebih dahulu data yang akan kita analisis di sini. Nah, yang pertama itu adalah kita tentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, tadi kita sudah jelaskan variabel terikat dan variabel bebas itu yang mana. Jadi yang X itu adalah kita pindahkan datanya ke sini karena ini kan jawaban. Nah, kita pindahkan datanya ke sini. Jadi langsung aja yang X itu kan lama latihan atau
X itu tadi diartikan dengan nilai variabel bebas. Nah, kita pindahkan ke sini datanya. Lalu yang kedua yaitu Y-nya. Y-nya itu waktu berlari per detiknya atau yang tadi kita sebut dengan nilai variabel terikatnya. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja rumus yang sudah tadi kita bahas, yaitu XY. Nah, XY ini tuh adalah hasil dari 5 kali 30. Nah, setiap variabelnya setiap data X, Y atau nilai terikat sama nilai variabel bebasnya itu kita kalikan aja. Contohnya ini 5 kali 30 itu hasilnya 150. 6 kali 25 itu hasilnya 150. 7 kali dan seperti itu sampai seterusnya. Nah, kita masuk ke yang X2. Yang X2 ini adalah yang X pangkat 2 ini adalah, atau X kuadrat ini itu adalah hasil dari semua variabel di X itu dipangkat 2-kan. Nah, seperti yang ini 5 pangkat 2 itu hasilnya 25, 6 pangkat 2 itu 36, dan seterusnya sampai 7 pangkat 2 yaitu 49. Nah, hasilnya itu ada di sini. Saya sudah tuliskan hasilnya, yaitu hasil dari XY ini sigma XY sama dengan 780, itu hasil keseluruhannya. Nah, untuk X pangkat 2 nya juga ini sigma X pangkat 2 sama dengan 148 hasil keseluruhannya. Nah, kita masuk ke yang Y pangkat 2, itu adalah sama seperti X pangkat 2 itu, yaitu Y ini semua yang ada data yang ada pada variabel terikat ini itu dipangkat 2-kan. Seperti 30 pangkat 2 itu 900, 25 pangkat 2 itu 625, 23 pangkat 2 529 sampai seterusnya dengan 22 pangkat 2 yaitu 488. Nah, jumlah keseluruhannya itu lumayan banyak sekali, yaitu sigma Y pangkat 2 sama dengan 3627. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja ke rumus yang sudah tadi kita bahas, yaitu R. Ini kan di sini tadi awalnya N. Nah, N-nya itu, nah kita masukkan angka yang sudah kita jumlahkan, kita satukan maupun kita kalikan atau kita pangkatkan, itu kita masukkan ke dalam rumus yang sudah tadi kita bahas. Nah, kita kembali lagi ke rumusnya. Nah, ini kan N, jadi kita tulis 5 karena arti dari N itu adalah banyaknya pasangan variabel. Nah, banyaknya pasangan variabel ini kan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu 5 kan, kita masukkan aja ini 5. Nah, kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu 5 kan, kita masukkan aja ini 5. Nah, kita kalikan dengan ini kan sigma XY. Nah, karena kita udah dapat jumlah sigma dari XY yaitu 780. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus, lalu kita kurangkan dengan, kita perhatikan lagi rumusnya, yaitu sigma X. Kita perhatikan sigma X yaitu hasilnya 30, kita masukkan. Kemudian kita perhatikan ini sigma X pangkat 2, karena ini kan pangkat 2 ya, di luar dari tutup kurung. Jadi ini sigma X nya itu kan 30, kita masukkan aja ke posisi rumus. Nah, di ininya sama seperti rumus, yaitu kita buat pangkat 2-nya. Kemudian kita kalikan dengan banyaknya pasangan variabel, yaitu tetap 5. Dengan kita kembali lagi memperhatikan rumus, yaitu sigma Y pangkat 2. Ya, kita perhatikan sigma Y pangkat 2 yaitu hasilnya 3627. Kita masukkan ke rumus, lalu kita kurangkan dengan sigma Y pangkat 2 yaitu sigma Y pangkat 2
133, tinggal kita tambahkan akar pangkatnya. Kemudian di sini kita perhatikan lagi kan, karena ini kan karena sudah kita masukkan ke rumus semua. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Nah, ini 5 dikali 780 itu hasilnya 3.900. Nah, ini dikurangkan 30 dikali 133 itu hasilnya 3.990. Nah, kemudian kita iniin lagi yang di sini 5 kali 148 itu kan 920. Nah, kemudian itu dikurang sama 30 pangkat 2, itu hasilnya kan 900. Kemudian kita kalikan dengan ini 5 dikali 5 dikali 3.677 itu hasilnya 18.135. Kemudian kita kurangkan dengan 133 pangkat 2, yaitu hasilnya 17.689. Kemudian kita turunkan aja, ini 3.900 dikurang 3.990 itu hasilnya minus 90. Kemudian kita kurangkan yang ini 920 dikurang 900 itu hasilnya 20. Kemudian kita kurangkan yang 18.135 kurang 17.689 itu hasilnya 446. Nah, kemudian kita ini kan akar pangkat 2, Bu. Kemudian setelah kita kurangkan kedua ini, kemudian dapatlah hasilnya jadi akar 20 dikali akar 446. Sebenarnya bisa aja kita kalikan langsung lalu kita dapatkan hasilnya, tapi kita pakai dikaliin iniin satu aja, yaitu akar pangkat dari 20 yaitu 4,47. Kemudian akar dari 446 yaitu 21,12. Kemudian lalu hasilnya yaitu kita pindahkan min 90. Nah, hasilnya hasil dari 4,47 dikali 21,12 hasilnya adalah 94,4. Kemudian langsung saja kita dapat hasilnya yaitu 0,953. Kita ambil 3 angka di belakang komanya. Nah, seperti itu. Di nilai R ini kan sudah diketahui 0,953. Nah, jadi kita tinggal mencari intervalnya itu di bagian nilai koefisien korelasi yang keberapa. Nah, jadi nilai koefisien korelasi 0,953 itu berada pada yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yaitu mulai dari min 1 sampai dengan min 0,8. Jadi tingkat korelasinya sangat kuat. Nah, jadi jawaban dari pertanyaannya adalah bagaimana tingkat korelasi lama latihan dan waktu berlari, yaitu sangat kuat. Nah, itu adalah salah satu contoh soal dan cara penyelesaian mengenai soal korelasi koefisien. Semoga bermanfaat. Bye-bye.